Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjuti penjelasan dari hikmah yang ketiga ya. Jadi Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridainya, dia mengatakan hikmah atau keinginan yang kuat tidak dapat menembus dinding takdir. Kita lanjuti penjelasannya yang halaman 2. Jadi tadi ulama menjelaskan bahwa beriman kepada takdir mengandung 4 hal. Nah, jadi sudah sampai yang nomor 3 ya. Jadi wajib beriman bahwa sesuatu yang ditakdirkan Allah wajib terjadi, dan tidak ditakdirkan Allah mustahil terjadi. Nah, jadi apa yang ditakdirkan Allah pasti terjadi. Dan apa yang tidak ditakdirkan Allah pasti tidak akan terjadi. Nah, ini membuat hati kita tenang ya, tentram. Kita nggak tamak, nggak rakus, nggak gerusak-gerusuk mencari rezeki, nggak tamak mencari rezeki, dan tidak menginginkan rezeki orang lain pindah ke kita. Nah, itu ya. Dan nggak mungkin ketukar. Rezeki saya, Habib Alwi, rezeki Pak Toning itu nggak akan ketukar. Ya. Kalau kita yakini ini. Kemudian berikutnya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, baik-baiklah mencari rezeki yang baik dan halal. Kalau memang sudah jatah engkau, maka akan engkau dapatkan. Namun bila tidak, maka tidak akan engkau dapatkan. Tengok, ada orang pergi pagi pulang malam, setengah mati banting tulang, enggak dapat duit. Ada kan? Tapi ada orang duduk di rumah aja, tok 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 tok, ini Pak ada sedekah, ini ada apa, dapat duit. Tengok. Nah, itu menandakan bukan usaha kita, kemampuan kita, ikhtiar kita, rezeki itu dapat. Ya, tapi memang sudah kehendak Allah, takdir Allah. Gitu. Jadi kita nggak boleh menyandarkan kepada usaha kita, kepada kemampuan kita, kepada kehebatan kita. Dan jangan mengandalkan dan jangan bergantung. Kalau itu yang kita lakukan, kita akan stres ya, sengsara, menderita. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Amin. Beliau berkata, ya Allah, ini doanya ini. Bagus ini kita amalkan. Ya Allah, palingkan atau jangan mengingini dan menghendaki hatiku yang bukan jatahku. Tengok kan. Kadang nafsu ini kan jahat ini. Nafsu ini tabiatnya buruk. Nafsu ini selalu nih menginginkan apa yang bukan jatah kita. Ya kan? Selalu itu. Pingin aja nikmat orang lain pindah ke kita. Selalu itu nafsu itu begitu. Ya. Pingin aja harta orang pindah ke kita. Nah, itu. Kan dengki namanya. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ya. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya yang keempat, wajib ridho atas yang ditakdirkan Allah dan menyikapinya dengan sesuatu yang dituntun. Wajib. Haram hukumnya kalau kita nggak ridho. Nah ini perhatikan yang berdosa. Kalau kita nggak sabar atas ketentuan Allah, ngeluh kita, ngedumel kita, ya, nggak senang kita, nggak suka kita apa yang Allah tentukan. Kok gini nasibku ya? Kok gini aku ya, nggak dapat duit, nggak dapat rezeki, ada aja musibah. Satu hilang, satu lagi muncul, satu hilang. Ada aja sakitku ini, nggak sembuh-sembuh sakitku ini, ngeluh, haram hukumnya itu. Ya, nggak ridho. Yang terakhir, halaman 3. Nah, ini insya Allah nanti saya kasih lagi nanti hikmah yang keempat ya, untuk minggu depan. Insyaallah. Amin wa iyyaka ya. Jadi Ustaz inginkan, Ustaz mohon dikumpul ya, dikumpul, dijaga baik-baik, nanti dibuat seperti ini buku, jadinya dijilid seperti ini. Nah, ini kan jilid 1, kitab yang pertama, sampai ini ada 11 kitab. Ya. Kenapa? Masya Allah ya.
Alhamdulillah, harus diingat itu. Ya, itu musuh kita itu. Kecuali nafsu mutmainnah. Kecuali nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafsu itu tabiatnya, watak karakternya buruk. Itu kata Allah dalam Al-Qur'an. Dia suka mengajak kita, menggiring kita kepada kemaksiatan. Makanya ulama tasawuf mengatakan kita harus buruk sangka kepada nafsu kita. Setiap ajakan yang tidak baik patut kita buruk sangkain. Nah, ini malam Senin, malam Senin kan. Nah, nafsu bilang ngapain ngaji, capek, mending tidur aja. Nah, itu kata nafsu itu kan, enakan tidur, dibawa kita tidur. Nah, kita harus wajib kita buruk sangka. Gitu ya. Musuh kita kan dua, setan dan hawa nafsu. Jadi mesti kita didik hawa nafsu kita, mesti kita kekang hawa nafsu kita, mesti kita arahkan hawa nafsu kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi nafsu yang mutmainnah, nafsu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, itu kan ayatnya kan. Berikutnya ada 4 takdir yang kita terima setiap harinya, yaitu yang pertama nikmat. Nah, tengok nih, setiap hari kita mendapat nikmat. Ya kan. Jadi rezeki itu tidak hanya uang, ya, kesehatan rezeki, ilmu rezeki, dimudahkan taat rezeki, ya. Nah, jadi banyak rezeki. Ya. Yang pertama nikmat dengan cara bersyukur. Jadi kalau Allah mentakdirkan kita mendapat nikmat, kita harus mensyukurinya. Kalau Allah belum mentakdirkan kita, belum menghendaki kita mendapat nikmat, harus kita bersabar. Yang kedua, menimpa takdir. Yang kedua bala, itu bencana dan malapetaka dari Allah dengan cara bersabar. Kalau kita mendapat musibah, kalau Allah mentakdirkan, ini perhatikan, kalau Allah mentakdirkan kita mendapat musibah, Allah menghendaki supaya kita bersabar. Ah, itu dia. Pinter. Pinter. Ya, mesti harus diingat lah, diamalkan. Nah, nanti kalau ilmu nggak diamalkan, nanti menjadi beban buat kita di hari kiamat. Nah, kamu sudah mendapat ilmu dari Habib Alwi, sudah kamu amalkan belum? Dari Ustadz Tri, sudah kamu amalkan belum? Untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Nah, kalau enggak, ilmu akan menjadi bencana buat kita, ya. Nah, itu. Biar aku aja yang pintar, aku aja yang soleh-soleha, ngapain aku kasih? Ingat azab Allah, ya, nggak boleh. Sebarkan, ya, sebarkan kepada orang lain. Kita amalkan keluarga kita untuk orang lain. Kita ajak. Kemudian berikutnya yang ketiga, taat. Nah, tengok nih, kata Allah, kata Al-Imam, apabila Allah menghendaki mentakdirkan kita taat, ya, kita bisa taat ibadah. Ini kayak mengaji begini, ini takdir Allah, ketentuan Allah, kehendak Allah, kita bisa begini, ya. Ingat anugerah Allah sehingga kita bisa berbuat taat. Ingat, kita bisa begini kan karena pertolongan Allah, ya kan, karena bantuan Allah, ya kan, karena kehendak Allah, ya kan, atas izinnya Allah, ya kan. Masya Allah. Kalau kita sadar akan hal ini, kita nggak akan merasa mulia, merasa hebat, ujub, merasa sombong. Oh, aku lah yang belajar tasawuf, ilmunya tinggi. Kau apa? Malam Senin tidur aja. Nggak akan gitu kita, ya. Nah, kita tawadu, rendah hati. Kita bisa beramal ibadah karena bantuan dan pertolongan Allah. Dan pada hakikatnya perbuatan Allah juga, bukan perbuatan kita. Jadi kita menjadi tempat sandaran perbuatan Allah. Ingat ini, saya ulangi lagi kalimatnya.
kita menjadi tempat perbuatan sandaran perbuatan Allah. Jadi bersyukur kita menjadi tempat sandaran perbuatan Allah yang baik. Coba Allah takdirkan kita yang buruk, nauzubillah, mencuri. Apa jadinya kita? Betul kan? Nah, ini untuk menyadarkan hati kita agar kita tidak ujub, tidak sombong, tidak merasa hebat, merasa mulia. Agar kita tidak menyandarkan bergantung kepada amal ibadah kita. Paham ini? Karena kita bisa ini pada hakikatnya perbuatan Allah, bukan perbuatan kita. Masya Allah, dalam ya. Ya, tolong dipahami. Nah, berikutnya yang keempat, maksiat ridho atas ketentuan Allah. Ridho. Kalau ada orang buat maksiat, ridho kepada ketentuannya. Tapi ingat sama perbuatannya, kita nggak boleh ridho. Kita harus benci perbuatan itu. Karena baik buruk itu dari Allah, ketentuan Allah. Jangan benci sama orang yang tapi perbuatannya, ikhtiar dia, usaha dia untuk mencuri, itu yang kita nggak suka. Kita ingkari perbuatan itu. Kalau kita benci sama orangnya, satu lagi, kalau orang menjalimi kita, nyakiti kita, kalau kita benci sama orang yang kita akan dendam, kita nggak mau memaafkan. Paham ya? Tapi kita benci sama perbuatannya, ikhtiar dia, usaha dia menyakiti kita, itu yang kita nggak suka. Kita ingkari itu, bahwasanya itu dilarang oleh Allah. Masya Allah. Ya, ini kata Imam, ketika Allah mentakdirkan kita maksiat, ridho atas ketentuan Allah dan tobat kepada Allah. Nah, gitu ya. Jangan kita ini kan perbuatan Allah, aku buat maksiat. Oh, nauzubillah. Jangan ya. Murka Allah, marah Allah. Itu kurang beradab itu. Gak boleh bilang begitu. Yang pada hakikatnya baik buruk itu dari Allah. Ya. Nah, jadi kita katakan ini perbuatan kita. Zohirnya. Ya. Nah, ini karena ikhtiar kita melakukan seperti itu. Usaha kita. Dan kita bertobat mohon ampun kepada Allah. Nah, begitu. Ya. Jadi harus ada dua kacamata dalam melihat kemaksiatan. Pakai dua kacamata, kacamata syariat dan kacamata hakikat. Nah, kacamata syariat, ketika melihat maksiat itu adalah usaha dari si hamba yang ikhtiar, hamba yang melakukan. Nah. Tapi batinnya itu merupakan kehendak Allah atas izin Allah. Tapi tetap kehendaknya atas izinnya Allah tidak meridhoi. Ada yang diizinkan tapi Allah tidak ridho. Paham ini? Seperti mencuri, Allah izinkan, Allah kehendaki, tapi Allah nggak ridho, Allah nggak suka. Ya, paham ini kan? Tapi kalau sholat taat, Allah ridho, Allah suka, Allah izinkan. Kalau hamba mau mencuri, Allah silakan kamu mencuri. Ya, kamu kan sudah diberikan akal pikiran, bisa menimbang mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi aku nggak ridho, kata Allah, aku nggak suka. Allah izinkan. Ada yang diridhoi tapi Allah nggak suka. Ada yang diridhoi tapi Allah suka. Paham ini kan? Kemudian berikutnya, orang yang beriman kepada takdir, hidupnya akan tenang, Masya Allah. Tawakal dan tidak menyalahkan makhluk Allah.
mengunci pintu setan untuk membisikkan hati. Nah ini. Ada seorang ulama tasawuf mengatakan, kalau kita dizalimi orang, kita melihatnya dari pandangan hakikat, baik pandangan syariat, kita akan benci, dendam, dan tidak akan mau memaafkan. Tapi kalau kita melihatnya dengan pandangan hakikat, mata batin, maka kita akan mau memaafkan dia. Nah, begitu. Jadi pandangan mata batin ini, dia berbuat begitu itu atas kehendak Allah, atas izin Allah. Dan pada hakikatnya juga perbuatan Allah. Apakah zalim Allah? Tidak. Zalim itu kalau kita berbuat yang bukan milik kita, yang bukan punya kita. Allah kan punya kita. Kita kan diciptakan oleh Allah. Ya kan? Ya suka-suka Allah. Zalim itu kalau kita tidak berlaku adil. Nah, ya. Nanti pelan-pelan akan bisa itu nanti. Tapi nanti itu kajian agak tinggi. Nanti di pertengahan-pertengahan itu nanti ada pembahasannya tentang itu ya. Insya Allah. Kemudian berikutnya, setan selalu membisikkan hati kita dengan jikalau. Nah, ini kan dia tadi kan. Ya. Juga ada hadisnya nih di kitab Riyadhus Shalihin juga ada itu. Jangan kita mengatakan jikalau, umpama, andai kata. Ya. Kalau sudah terjadi, itu akan membuka pintu setan membisikkan. Nih. Setan selalu membisikkan hati kita dengan jikalau, umpama, dan andai kata. Anas bin Malik, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, berkata, aku bersama Nabi, ini kan dia, baru saya bilang tadi kan di awal. Aku bersama Nabi 10 tahun, Anas bin Malik, di rumah Nabi dia. Bersama Nabi. Tidak pernah Nabi mengatakan kenapa berbuat begitu dan begini. Tahu maksudnya? Ketika piring pecah misalnya, si Anas bin Malik yang buat. Nabi nggak pernah bilang, Anas, kenapa piring pecah? Kenapa? Itu nggak pernah bilang kenapa. Kan itu kan berbuat buruk itu ya. Nggak pernah. Kenapa? Karena Nabi dia melihatnya dengan pandangan hakikat, pandangan batin. Nah, Nabi itu tahu, sadar dan paham bahwa piring itu pecah itu atas kehendak Allah, atas izin Allah dan ketentuan Allah. Dan pada hakikatnya itu perbuatan Allah. Apakah buruk? Tidak, karena piring kan punya Allah, milik Allah. Anas bin Malik juga milik Allah. Masya Allah, nikmatnya ya Allah. Jadi Nabi nggak pernah marah dia. Bisa nggak kita kayak gini nih ya? Makanya hati kita dibersihkan supaya kita ridho, sabar ya setiap kejadian yang tidak mengenakkan pada diri kita. Ya, ini memang butuh riyadhah, latihan dan mujahadah sungguh-sungguh. Nggak bisa membalikkan kayak telapak tangan begitu langsung sekejap, langsung kita bisa bersabar ketika dizalimi, uang hilang kita bisa bersabar, bisa ridha ketika istri atau anak atau apa meninggal. Nah, ketika ada yang minggat keluarga kita bisa ridha dalam segenap, itu nggak akan bisa begitu. Jadi butuh kesabaran, butuh riyadhah, latihan terus. Semakin banyak kita kena musibah, semakin kuat hati kita, semakin kita bisa bersabar. Nah, jadi musibah itu adalah alat ya untuk melatih kesabaran. Kalau nggak ada musibah, macam mana kita berlatih? Betul kan? Kita bisa naik sepeda, tapi sepedanya nggak ada, bisa nggak? Bisa naik sepeda? Oh ya nggak bisa. Nah, jadi kayak mama ini pergi, itu kan musibah, itu alat untuk melatih kita sabar. Kayak sakit kan keluarga, kayaknya keluarga sakit ya, kena gangguan jin ya. Nah, itu kan musibah itu alat supaya kita bersabar. Ya. Jadi ketika mendapat cobaan hidup jangan buru-buru dibuang, karena boleh jadi cobaan hidup itu merupakan alat untuk melatih kita supaya kita bisa bersabar. Ya, Allah kasih alat, nih aku kasih alat. Kau sakit, kata Allah kan, dibikin kita sakit, kena gangguan jin. Nah, itu menjadi modal kita untuk melatih kesabaran kita. Ya. Kemudian berikutnya, yang terakhir kesimpulannya adalah kuatnya cita-cita dan keinginan seorang hamba
tidak bisa menembus takdir Allah. Bagaimanapun usaha doa dan tawajuh tidak akan berhasil bila bertentangan dengan takdir Allah. Tapi bukan berarti menjauhi sebab, menjauhi usaha, tetapi mengembalikan segala sesuatu kepada takdir Allah membuat hati tenang, selamat dan bahagia. Nah, jadi kalam hikmahnya tadi di awal kata Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, himmah atau keinginan yang kuat tidak dapat menembus dinding takdir. Jadi betapapun keinginan kita kuat, cita-cita kita yang kuat, yang tinggi, usaha kita yang maksimal, ya, itu tidak akan bisa sukses kalau Allah belum mentakdirkan. Tidak akan berhasil kalau Allah belum menentukan dan menghendaki. Keyakinan akan hal ini membuat kita bisa bersabar. Ya, paham kan? Membuat kita tidak buruk sangka, membuat kita tidak putus asa, membuat kita nggak kecil hati. Oh iya, ada takdir Allah. Oh iya, sebelum aku diciptakan, sebelum bumi ini ada, Allah sudah menulis di kitab Lauh Mahfuz, ya, bahwa aku bakalan bangkrut, aku bakalan gagal, itu sudah tertulis. Nah, coba katakan seperti itu manajemen hatinya, supaya kita bisa bersabar. Kalau nggak, kita nggak akan bisa bersabar, yakinlah. Kita akan diganggu setan, nafsu akan mengganggu. Kayak mama minggat, itu udah takdir Allah, ketentuan Allah. Katakan dalam hati seperti itu udah kehendak Allah, maunya Allah seperti itu. Nah, gitu katakan dalam hati. Sehingga itu setan menjauh, hawa nafsu melemah, terkekang, sehingga kita bisa bersabar. Nah, gitu manajemen hatinya. Masya Allah. Pinter. Iya. Masya Allah. Enak kan gitu kan? Masya Allah. Tenang. Iya. Iya. Betul itu. Skenario Allah. Ya. Jadi kita nggak stres, kita nggak buruk sangka, kita nggak kecil hati, ya, kita nggak ngedumel, kita nggak pening. Kita akan bisa bersabar. Allah akan kasih kesabaran. Nah, turun kesabaran itu, turun rahmat Allah. Kalau turun rahmat Allah, kita akan bisa bersabar. Makanya kita kondisikan hati kita seperti itu. Ini skenario-nya Allah. Nah, bahwasanya tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, mamaku minggat. Allah sudah maunya gitu. Aku maunya gitu. Aku maunya mamaku di sini. Allah maunya mamaku minggat. Yang terjadi kemauan siapa? Kemauan Allah. Suka-suka Dia. Dia yang menciptakan, Dia yang buat. Ya kan? Nah, ini punya siapa nih? Ini mendekati paham. Punya Ustadz Tri. Nah, kalau Ustadz pecahkan ini boleh nggak? Ya boleh, Ustadz yang beli pakai uang Ustadz. Ya suka-suka Ustadz, yang punya Ustadz. Ya mama punya Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang membuat. Suka-suka Dia. Dia mau bikin mama kita meninggal. Orang bukan punya kita. Ya, enak kan gitu kan? Jadi kita nggak ngedumel, nggak sakit hati, nggak buruk sangka. Ya? Masya Allah. Coba apa jadinya kalau orang nggak belajar tasawuf, manajemen hati? Stres demi Allah, ini Ustaz bersumpah. Demi Allah, stres. Wajib. Jangan hanya fikih. Fikih itu ilmu syariat. Ilmu ini juga dipelajari, ilmu batin, hati. Penawar hati kata Habib. Mau kemana ditawarkan hati ini? Apa mau ke maksiat atau ke taat? Wallahu alam. Ada pertanyaan sebelum kita tutup dengan doa jam 9? Ya, silakan Adik. Iya. Iya. Apa tawajuh? Ada yang tahu? Bagaimanapun usaha doa dan tawajuh, kita menghadap kepada Allah tidak akan berhasil bila bertentangan dengan takdir Allah. Tawajud menghadap kepada Allah, beribadah kepada Allah. Tekad juga. Iya, iya betul.
tidak akan berhasil bila bertentangan dengan takdir Allah. Nah, nggak akan berhasil. Harus kita timbulkan kesadaran dalam hati itu, ya, bahwa di sana ada takdir Allah, ada qada dan qadar Allah yang berlaku. Ada lagi pertanyaan? Ini yang keempat untuk insya Allah minggu depan. Salam sama Pak Tony ya. Bilang usahakan minggu depan. Minggu depan mau berapa? Minggu tanggal 8 dia mau lah namanya Rukia. Minggu. Tunggu-tunggunya. Tapi saya lihat udah sehat kali deh itu Pak Tony. Alhamdulillah. Saya selalu buat jangan pernah batas. Oh iya. Kalau kita berubah, jalan kita tersambung, tidak ada berdosa. Hanya ada 7 bagian yang menjaga apa di sana. Kongsilah ya ini ya. Cuma 3. Jangan hilang ini ya. Yuk kita doa yuk. Nah, di sini bacanya kan kalau saya punya kitab kuning. Biasanya itu saya paham. Ya doa kita ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, takwa dan sahabat-sahabatnya, dengan keberkahan dan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa orang tua kami yang telah mendahului kami. Jauhkan mereka dari siksa kuburmu, jadikan kuburan mereka taman-taman surgamu. Tempatkan mereka di surgamu sebaik-baik surga ya Allah. Ya Allah ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni sebesar apapun masa lalu kami. Terima amal ibadah kami, terima tobat kami, kasihanlah kami ya Allah. Ya Allah murahkan rezeki kami dan berkahi, mudahkan urusan kami dan berkahi, panjangkan umur kami dan berkahi ya Rabb. Ya Allah jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan anak-anak kami anak yang saleh dan soleha ya Allah. Ya Allah jauhkan kami dari musibah dan bala bencana. Jauhkan kami dari perbuatan syaitan, jin dan orang-orang yang berniat jahat kepada kami ya Rabb. Ya Allah mohon ya Allah, tolong ya Allah, tuntun hati kami agar bisa istiqomah di jalan-Mu ya Rabb. Mohon ya Allah, mudahkan kami untuk bisa taat kepada-Mu ya Rabb. Kuatkan iman kami ya Allah untuk tidak buat maksiat kepada-Mu ya Rabb. Ya Allah, tolong ya Allah, mohon ya Allah, tuntun hati kami ya Rabb agar bisa menerima setiap takdir yang Kau takdirkan kepada kami ya Rabb. Beri kami kesabaran dalam menjalaninya. Beri kami kekuatan iman, kekuatan hati untuk bisa bersabar pada musibah dari-Mu ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Taqabbalallahu karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Diminum lagi apa?